Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kalista Marina Putri dengan NIM 36014220098. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan karakter dan etika. Pengertian nilai etika dalam pendidikan karakter. Nilai etika dalam pendidikan karakter adalah aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai. Etika merupakan cabang falsafah dan merupakan bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya ada pengertian etika. Secara terminologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Dari asal-usul kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Menurut Tanyit 2014, etika tidak hanya sekedar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk ataupun bukan hanya sekedar sebuah nilai. Tetapi lebih dari itu, bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika filosofis, adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, maka kita perlu mengetahui sifat dari etika tersebut, yaitu empiris, yaitu cabang filsafat yang membahas sesuatu yang ada atau konkret. Misalnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Non-empiris, yaitu filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang kedua ada etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap yang hidup akan kembali lagi kepadanya dan akan mempertanggungjawabkan pertanyaan di dunia. Muhammad Kristiwan 2016. Selanjutnya ada pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada komponen pendidikan karakter. Yang pertama, nilai-nilai. Pendidikan karakter mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kerjasama. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang membimbing perilaku dan keputusan individu. Yang kedua, ada pengetahuan. Pendidikan karakter juga melibatkan penguasaan pengetahuan tentang etika, moral, dan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai yang diajarkan. Individu perlu memahami dasar-dasar moralitas dan memperoleh pengetahuan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga ada keterampilan sosial. Pendidikan karakter melibatkan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Ini termasuk kemampuan komunikasi efektif, pemecahan masalah, kerjasama, empati, dan manajemen konflik. Yang terakhir ada pembentukan identitas. Pendidikan karakter membantu individu dalam menemukan dan membentuk identitas mereka sendiri. Melalui pemahaman nilai-nilai dan refleksi diri, individu dapat membangun integritas diri, memahami kelebihan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan kepercayaan
diri yang sehat. Selanjutnya ada contoh nilai etika dalam pendidikan karakter. Yang pertama, integritas. Integritas melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan serta memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Individu yang memiliki integritas tinggi akan mempertahankan kejujuran dan menjaga komitmennya terhadap nilai-nilai yang benar, meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Contohnya, seorang siswa yang menjaga integritas akan menolak untuk mencontek atau melakukan kecurangan dalam ujian meskipun tekanan untuk meraih nilai tinggi. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta bereaksi secara positif terhadap kebutuhan dan penderitaan mereka. Pada nilai empati ini akan membantu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan mendorong perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Contohnya, seorang siswa yang memiliki empati akan membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar dan berempati terhadap perasaan mereka. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran akan tugas dan kewajiban yang dimiliki individu terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nilai ini melibatkan sikap proaktif, akuntabilitas, dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Contohnya, seorang siswa yang bertanggung jawab akan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, merawat lingkungan sekolah, dan membantu orang lain ketika dibutuhkan. Yang terakhir ada kejujuran. Kejujuran melibatkan keterbukaan, ketulusan, dan ketepatan dalam berbicara dan bertindak. Individu yang jujur akan memegang prinsip kebenaran dan menghindari berbohong atau mengelabui orang lain. Contohnya, seorang siswa yang jujur akan mengakui kesalahan yang dilakukan dan memberikan informasi yang akurat dalam setiap situasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik untuk membentuk atau melatih kemampuan diri demi menuju arah hidup yang lebih baik. Sedangkan etika pendidikan adalah suatu proses pendidikan berjalan sesuai etika di masyarakat dan teori terapan dalam masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang erat pendidikan karakter, dapat menanamkan etika pendidikan yang lebih baik dan dapat disebut berpendidikan. Dengan etika pendidikan akan mewujudkan pribadi yang Pancasialis, yang berkualitas, yang akan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, beradab, dan beradat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki stop.